Shalom dan selamat pagi bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah minggu online pada tanggal 7 Maret tahun 2021. Kiranya kita semua dalam keadaan baik, sehat, bersukacita dan dalam penyertaan tangan Tuhan. Saya akan tampilkan di layar untuk petugas minggu depan. Hendaknya semua yang dipercayai bisa melayani dengan sungguh hati. Untuk ibadah doa pada tanggal 11 Maret 2021 akan ditiadakan karena acara retreat para pekerja atau volunteer. Persembahan secara online dapat dilihat di layar dan apabila ingin memberi persembahan secara tunai dapat langsung diberikan kepada bendahara gereja. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Percayalah jika kita terus hidup dalam jalan Tuhan, maka kita akan menerima sukacita, damai sejahtera dan kekuatan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita pada pagi hari ini, pada saat ini mempersiapkan hati dan diri kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih bersukacita. Selamat menikmati ibadah online pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam ibadah online. Untuk hari ini, mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita baca responsoria. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terpujilah Tuhan karena kita semua adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu pagi hari ini saya ajak kita semuanya yang kita adalah anak-anak Allah untuk memuji dan menyembah Raja kita. Amin. Karena Dia pertama sekali mengasihi kita. Mari angkat suara kita sama-sama pagi hari ini. Kita bergerak dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang berikutnya. Amin. Katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan sama-sama, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Semuanya katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Semuanya katakan, denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau layak disembah. Pagi hari ini Tuhan kami datang dimanapun kami berada, menyembah-Mu dengan hati kami, dengan jiwa kami. Karena kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau ada di setiap jalan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu sungguh besar, selalu menyertai kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang dengan segenap hati kami, menyerahkan setiap pergumulan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan Engkau mengatakan bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan kasih-Mu sebagai Bapa selalu kami rasakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terimalah setiap pujian penyembahan kami. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku, aku berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Terima kasih Tuhan, Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Kami katakan Tuhan, gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan
jalan kebenaran dan hidup. Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, milik hidupku. Dadaku tak kuandalkan, jiwaku menyatakan, Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Buatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Dengan iman kami katakan, Tuhan, ku percaya Engkau ada dalam gelap, Engkau beserta, Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada, amin, dalam gelap, Engkau beserta, Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Percaya Engkau ada dalam gelap, Engkau beserta, Kau menjaga. Kami percaya Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu menjadi anak Allah. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul di tempat dan di rumah kami masing-masing untuk memuji Tuhan.
Dan sekarang ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui firman ini Engkau berbicara kepada setiap di antara kami. Dan firman ini menguatkan kami. Firman ini juga yang kami laksanakan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Pakai hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana dalam menyampaikan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat 12 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada tanggal 8 Januari 2020, Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle itu memutuskan untuk mundur dari keluarga anggota kerajaan Inggris. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mereka rela menyerahkan seluruh tampuk kekuasaan mereka dan juga gelar kerajaan mereka. Karena mereka merasa ingin hidup mandiri, bukan sebagai bangsawan lagi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dikarenakan keputusan mereka yang sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi, maka mulai tanggal 31 Maret 2020, gelar kerajaan yang sebelumnya itu ditaruh di depan nama mereka. Kalau di dalam bahasa Indonesia sebelum menyebut namanya, maka harus disebut yaitu yang mulia. Atau di dalam bahasa Inggrisnya yaitu Her Royal Highness. Dan gelar itu harus dihapus dari gelar nama mereka. Dan secara otomatis Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tahta dan kekuasaan mereka juga harus dicabut dari hidup mereka. Bapak, Ibu, tentunya pihak keluarga dan banyak fans mereka, ya, fans daripada Harry dan juga Meghan itu merasa sangat kecewa dan menyayangkan keputusan yang mereka buat. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya percaya Anda dan saya itu pasti mempunyai pikiran yang sama dan akan mengatakan, alangkah sayangnya satu jabatan, satu kedudukan, satu garis keturunan bangsawan yang tidak bisa didapat dan diusahakan oleh orang lain manapun pada saat menginginkan posisi tersebut. Tapi semuanya itu dilepaskan oleh Harry dan Meghan. Andai saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari, posisi ini ditawarkan kepada saya dan Anda. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap di antara kita akan segera untuk mengiyakan dan mengambil kesempatan langka ini. Untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris. Namun sayangnya status ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak ditawarkan kepada siapapun. Dan tidak ada satupun orang lain yang bisa mendapatkan posisi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Allah, sesungguhnya setiap di antara kita pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Harry dan Meghan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Setiap di antara kita itu pernah kehilangan satu kemuliaan yang luar biasa yang pernah ada di dalam diri kita. Mungkin kita bertanya dan berpikir, wah, kapan saya menjadi anggota kerajaan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang pernah hilang dari dalam hidup di kita? Yang hilang dalam hidup kita itu adalah kemuliaan yang daripada Allah. Alkitab di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Setiap di antara kita manusia yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat pertama sekali Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Dan maksudnya serupa dan segambar dengan Allah ini adalah kita mempunyai karakter dan sifat-sifat Allah di dalam diri kita. Dan itulah kemuliaan Allah di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi pada saat manusia melanggar perintah Allah, pada saat dosa itu masuk ke dalam hidup daripada manusia, maka apa yang dilakukan oleh manusia semuanya itu bersifat jahat. Dan manusia itu menjadi budak daripada dosa. Seperti yang pernah saya katakan dalam ayat firman Tuhan. Satu ayat yang dikatakan oleh Paulus pada doa malam Kamis yang lalu. Di dalam Roma pasal 7 ayat 19. Paulus mengatakan sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah penderitaan hidup manusia. Dan inilah kehinaan hidup manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari. Manusia menjadi budak dosa. Manusia itu pada dasarnya menjadi terkutuk dan hina, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini yang hilang dari hidup kita. Yang awalnya kita itu adalah mulia sebagai ciptaan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini, ayat firman Tuhan mau memberikan kepada kita satu sukacita yang luar biasa. Ayat firman Tuhan menawarkan kepada kita satu kesempatan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang tidak akan pernah ada dimanapun kecuali di dalam Yesus. Di mana ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengatakan kepada setiap di antara kita, bahwa orang-orang yang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus akan mendapat status sebagai anak-anak Allah. Yakni mereka yang telah diperanakkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa orang Kristen itu kurang ajar sekali. Kenapa dia bilang seperti itu? Dia melanjutkan perkataannya, masakan Tuhan mereka itu dipanggil Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya bisa mengerti kenapa orang tersebut mengatakan hal demikian. Karena sesungguhnya inilah keistimewaan di dalam kekristenan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Inilah satu kesempatan langka yang berharga di dalam kekristenan yang tidak didapat di luar Yesus, yaitu menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan melihat ya, sesungguhnya bagaimana kesempatan langka ini bisa ada pada diri kita. Bagaimana kesempatan langka ini bisa didapat oleh setiap di antara kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang pertama di mana kita bisa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang pertama kita menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, menerima Yesus di dalam bahasa aslinya bukan saja mempunyai pengertian menerima. Tapi menerima ini juga berarti berpegang teguh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, proses penerimaan Yesus sebagai Tuhan itu bukan bersifat sesaat. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, itu sifatnya berkelanjutan dan hanya berpegang teguh pada Yesus saja. Bapak Ibu, di dalam pengalaman pelayanan saya sering mendapati ada begitu banyak orang yang sudah menerima Yesus, tapi hanya sesaat saja, hanya satu jangka waktu saja, satu penerimaan yang tidak tetap. Dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya berkat dalam hidup mereka, dengan datangnya masalah dan persoalan hidup mereka, di dalam hidup mereka, maka mulailah bercabang kepercayaannya. Dan mulailah pada dasarnya, pada akhirnya itu ada satu penyimpangan, ada satu penyelewengan, dan mereka mulai
itu bercabang di dalam memegang kepercayaan yang ada. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, proses penerimaan itu hilang di tengah jalan. Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai anak-anak Allah, yang namanya proses menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus senantiasa mengevaluasi kerohanian kita. Adakah kita berpegang teguh kepada Yesus saja dan sifatnya berkesinambungan sepanjang hidup kita? Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat pasangan suami istri itu menikah di dalam gereja, itu biasanya mempelai laki-laki dan juga mempelai wanita secara bergantian akan mengucapkan yang namanya janji nikah. Di dalam janji nikah itu akan dimulai oleh pria terlebih dahulu, dia akan mengatakan, aku menerima engkau, dia katakan nama pasangannya, sebagai istriku. Demikian setelah selesai diucapkan janji nikah itu, maka bergantian yang wanita mengatakan, aku menerima engkau kepada pasangan laki-laki sebagai suamiku. Sampai lanjut selesailah isi janji nikah itu. Biasanya janji nikah itu hanya 30 detik Bapak Ibu Saudara-saudari. Paling panjang kalau gugup juga 40 detik. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang menjadi pertanyaan, apakah janji nikah dalam 30 detik ini menjadi ukuran penerimaan suami kepada istri atau istri kepada suami? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Proses penerimaan itu perlu waktu bertahun-tahun, panjangnya, lamanya waktu, bahkan sepanjang hidup, dan harus terus dilakukan di dalam kehidupan itu. Dan suami dan istri itu hanya harus berpegang kepada pasangannya saja. Jika terjadi peralihan penerimaan kepada orang lain atau ada orang ketiga, maka hubungan suami istri itu akan terjadi yang namanya perceraian ataupun pemutusan hubungan. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga halnya di dalam proses menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya sebatas waktu kita menerima pada saat itu saja, tapi hal itu harus dilakukan sepanjang hidup kita. Hanya berpegang pada Yesus saja. Ini hal yang pertama, proses menjadi anak-anak Allah. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat kita mau menjadi anak-anak Allah, syaratnya adalah percaya kepada Yesus. Nah, untuk menjelaskan hal ini, saya akan menyampaikan satu ilustrasi. Bapak Ibu, pernah seorang pemain sirkus terkenal bernama Charles Blondin. Dia itu mau melakukan satu atraksi pertunjukan yang begitu spektakuler dan juga berbahaya bagi hidupnya. Dia itu mau berjalan di atas seutas tali dari ujung ke ujung di atas air terjun Niagara. Di mana kalau dia itu terjatuh, maka dia akan mati. Pada saat dia itu berhadapan dengan penonton yang begitu banyak Bapak Ibu Saudara-saudari, Blondin ini dia bertanya kepada setiap penonton yang akan menonton pertunjukan ini. Dia bertanya dan mengatakan, percayakah kalian bahwa saya itu dapat menyeberangi air terjun Niagara di atas seutas tali dengan selamat? Awalnya para penonton itu tidak berani menjawab. Mereka diam, mereka hening. Kemudian Blondin pun dia berjalan di atas seutas tali dari ujung ke ujung dan berbalik sampai 3 kali. Setelah selesai pertunjukan ini, maka semua orang itu bersorak, mengatakan hebat dan bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi pertunjukan belum selesai. Kemudian Blondin ini dia berkata kepada penonton, kali ini saya akan melakukan satu atraksi yang lebih spektakuler lagi. Saya akan menggendong satu orang di atas bahu saya dan saya akan berjalan dari ujung ke ujung. Dan dia bertanya lagi, apakah kalian percaya bahwa saya bisa melakukannya? Semua orang bertepuk tangan dan mengatakan, kamu pasti bisa, kami percaya, kami percaya. Kemudian Blondin, dia pun berkata kepada penonton,
Jika demikian, siapakah yang mau aku gendong? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada saat itu, semua orang terdiam. Tidak ada lagi suara yang awalnya mengatakan aku percaya, tapi tidak ada yang berani naik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tidak ada yang berani menyerahkan dirinya mengatakan saya berani, tidak ada. Sampai waktu sesaat di dalam keheningan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka keluarlah seorang anak kecil. Dia mengatakan, saya percaya dan saya mau ikut. Maka anak kecil itu pun digendong oleh Blondie. Dan dia berjalan dari ujung ke ujung dan melakukannya dengan selamat. Selesai pertunjukan itu semua orang bertepuk tangan. Dan para penonton itu mendatangi anak kecil ini dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berani untuk digendong oleh Blondie, untuk pada dasarnya melakukan satu atraksi yang begitu mengerikan? Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak kecil ini secara sederhana menjawab kepada penonton, karena dia adalah Bapak saya. Saya percaya kalau dia tidak akan membahayakan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk menjadi anak Allah, hal kedua yang harus kita miliki adalah kita percaya. Dan kepercayaan di sini bukan seperti kepercayaan yang dikatakan oleh penonton. Hanya sebatas mengatakan kami percaya. Tapi pada saat diminta untuk mengambil satu tindakan untuk mewujudkan kepercayaan mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang pada dasarnya itu berani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kepercayaan kepada Yesus bukan hanya di mulut, tapi harus di hati dan pikiran kita. Dan percaya itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menuntut satu sikap patuh dan taat untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan kepercayaan itu menuntut penyerahan diri kita kepada Tuhan. Di mana diri kita ini bukan lagi milik kita, tapi diri kita ini adalah milik daripada Tuhan. Dan karena kita adalah milik daripada Tuhan, maka kita harus menjalankan perintah dan kehendak daripada firman Tuhan yang telah dituliskannya di dalam Alkitab, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadi sesungguhnya kita melihat, untuk menjadi anak Allah, sebenarnya ini adalah dua syarat yang mudah, tapi memerlukan komitmen kita seumur hidup kita untuk menjadi anak-anak Allah. Pada saat kita bisa melakukan atau melaksanakan dua hal ini dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka kita akan secara otomatis itu berpindah status. Yang awalnya kita adalah budak dosa, yang awalnya kita adalah anak-anak iblis, yang awalnya kita ini adalah orang terkutuk, dan kita akan pindah masuk menjadi anak-anak Allah. Keluarga besar kerajaan Allah. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, status sebagai anak Allah saat kita itu baru percaya kepada Tuhan. Di dalam bahasa aslinya itu ditulis ya dengan kata yaitu teknon. Teknon itu artinya adalah anak kecil yang belum dewasa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Istilahnya masih labil. Ya. Itu kerohaniannya masih turun naik, masih belum stabil pemikirannya dan perilakunya. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana, sesungguhnya maksud daripada teknon itu pada saat orang-orang yang baru menerima Yesus dan baru percaya kepada Yesus, maka itu belum bisa disebut sebagai anak Allah yang sudah mewarisi kerajaan Allah. Perhatikan dengan baik ya. Pada saat kita itu menerima ya, baru menerima dan percaya kepada Yesus, itu belum bisa disebut kita sebagai anak Allah yang sudah menerima warisan kerajaan Allah. Tapi kita hanya sekedar memiliki hak ya, kita sekedar memiliki hak untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kenapa ya? Karena pada dasarnya kerohanian kita itu belum dewasa, belum bertumbuh.
Atau dengan kata lain, belum akil balik. Tapi sebagai anak Allah, supaya kita bisa menerima dan juga mewarisi kerajaan Allah, maka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari itu mewajibkan kita harus menjadi anak di dalam bahasa aslinya yaitu huios. Itu ditulis di dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Yaitu seorang anak yang sudah dewasa, sudah akil balik dan karakternya menyerupai Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap orang yang percaya itu harus menaruh perhatian di dalam hal ini. Apakah kita selama ini menjadi orang yang percaya kepada Yesus, kita itu sudah bergeser dari teknon menuju ke huios? Atau Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masihlah hanya sebatas teknon? Atau di dalam bahasa Alkitab atau ayat-ayat Alkitab sering mengatakan kita masih bayi rohani. Kita belum orang dewasa secara rohani. Ayat-ayat ini banyak dicatat di dalam Alkitab Bapak Ibu. Di mana dikatakan bahwa barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Ini menggambarkan orang-orang yang masih bayi rohani. Tapi yang harus terjadi pada kita adalah pertumbuhan. Sampai kita dikatakan Alkitab, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Karena mereka mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan itu tidak menginginkan kita tetap menjadi bayi rohani. Tapi Tuhan itu menginginkan kita menjadi huios. Yaitu anak yang dewasa dalam kerohanian. Jadi dengan demikian baru kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan untuk menjadi dewasa di dalam hal rohani Bapak Ibu Saudara-saudari, itu tidak dihitung dari berapa lama Anda berada di gereja. Tidak dihitung dari absensi seberapa banyak dalam 1 tahun Anda ke gereja. Tidak dilihat dari Anda tidak absen dalam 1 tahun mungkin 52 minggu. Dalam 1 tahun Anda pergi ke gereja. Itu juga tidak dilihat status dan kedudukan Anda di dalam kepengurusan gereja ataupun di dalam kemajelisan gereja Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi yang menilai, yang menjadi penilaian untuk kedewasaan rohani adalah ketika kita bisa menjalankan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Di situ saya katakan tadi di mana Tuhan menekankan bahwa kita harus menjadi huios itu. Di sini dijelaskan bahwa selama seorang ahli waris belum akil balik, belum bertobat ataupun belum dewasa Bapak Ibu, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Bapak Ibu, hamba itu tidak ada hak untuk mendapatkan ahli waris Bapak Ibu. Ya. Tetapi ia berada di bawah perwakilan, dengan kata lain dia tidak akan mendapatkan ahli waris. Dan sama hanya dikatakan oleh Alkitab, demikian juga kita pada saat kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam hal ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, bahwa tujuan kita menjadi anak Allah bukan untuk hanya mendapatkan status. Ya. Seperti satu keinginan yang saya katakan tadi. Andai saya dikasih kesempatan untuk menggantikan hari, tentu saya mau. Tapi kalau hanya sebatas status, no, untuk apa? Tapi saya maunya apa? Bukan hanya status, ada warisan, ada satu hak yang bisa saya peroleh. Demikian juga hanya pada saat kita mau menjadi anak Allah Bapak Ibu. Bukan hanya sebagai satu status, tapi kita harus mendapatkan warisan kerajaan Allah. Itu yang harus kita kejar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda menjadi Kristen bukan supaya KTP Anda itu beragama Kristen. Bukan supaya Anda itu disebut sebagai orang Kristen. Tapi tujuan akhirnya adalah yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, saya ada melihat satu
seringlah, bukan ada ya, sering saya melihat ada berita-berita, pengumuman-pengumuman seperti ini yang diterbitkan di surat kabar. Ya, kalau di dalam berita ini dikatakan mulai hari ini, tanggal 16 Desember 2020, ini masih tidak lama ya. Tidak saya akui lagi sebagai anak karena ianya tidak mau mendengarkan nasihat dan kurang ajar serta melawan terhadap saya sehingga menyusahkan saya sebagai orang tuanya. Maka sejak pernyataan ini dimuat, segala tindak tanduknya di luar adalah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Baru di situ dikatakan tempatnya mana, tanggalnya apa, dan siapa yang membuat pernyataan. Dan tentunya itu ada di atas ada gambar. Gambar orang yang diputuskan hubungan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kalau kita melihat satu hubungan di dunia antara orang tua dan anak saja, di situ ada prinsip dasar aturan yang harus dilakukan oleh anak. Supaya kita itu pada dasarnya tetap mendapatkan status anak. Dan tentunya sampai akhir ujungnya juga mendapatkan hak ya, dan juga warisan kita dari orang tua. Kalau orang seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, numpang tanya apakah masih mendapatkan warisan. Secara otomatis, maka warisannya itu, yang menjadi haknya itu telah dicabut. Demikian juga halnya status kita sebagai anak Allah. Status itu secara otomatis akan hilang. Hak waris itu secara otomatis akan dicabut dari diri kita, Bapak Ibu. Sehingga tidak heran kalau di dalam Alkitab itu ada dikatakan oleh firman Tuhan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini satu peringatan kepada setiap orang yang sudah menerima dan percaya kepada Yesus, kepada setiap orang yang dikatakan anak-anak Allah. Bagaimana dengan diri kita masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Adakah kita itu yang sudah diberikan kesempatan berharga ini? Adakah kesempatan berharga ini sebagai anak-anak Allah ini kita pergunakan dengan baik? Adakah kita yang awalnya itu adalah teknon, kita sudah menjadi huios? Adakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sudah mempunyai jaminan untuk mendapatkan kerajaan Allah? Status anak bukan hanya status, tapi kita harus mengejar kepada yang namanya warisan, yaitu kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kesempatan ini diberikan kepada setiap orang yang mau menerima dan percaya kepada Yesus. Tapi ada hal lanjut yang pada dasarnya harus kita lakukan. Kita harus tetap menerima yang pada dasarnya hanya berpegang teguh kepada Tuhan saja dan percaya dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Maka kita akan menerima warisan dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman ini bukan hanya menjadi satu berita yang baik bagi orang-orang yang pertama sekali mendengarkan. Dan firman ini juga pada dasarnya adalah satu teguran bagi setiap di antara kami. Sesungguhnya kami mulia karena kami ciptaan Tuhan. Tapi kami kehilangan kemuliaan itu karena dosa yang ada dalam diri kami. Tapi Tuhan kembali memberikan kepada kami satu kesempatan berharga untuk mendapatkan kemuliaan ini. Bahkan untuk mendapatkan satu warisan yang luar biasa dalam kerajaan surga. Inilah kabar baik itu. Inilah kesempatan baik itu. Yaitu pada saat kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan kami. Dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka kami akan menerima status sebagai anak-anak Allah. Bagi kita yang mendengarkan firman ini. Dan kita yang mau menerima Yesus dan percaya kepada Yesus. Maka status ini akan kita peroleh.
Tapi kita yang sudah percaya dan menerima Yesus, kita sudah memiliki status ini. Dan tentunya di dalam status ini Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita tidak berhenti dalam proses pertumbuhan rohani hanya di batasan pertumbuhan teknon. Tapi kita harus terus bertumbuh menjadi satu manusia rohani yang dewasa dalam tahapan huios. Inilah satu peringatan firman Tuhan kepada setiap di antara kita. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami kalau kami di dalam kehidupan kami sering melalaikan hal ini. Dan kiranya mulai hari ini kami mendengarkan firman ini. Roh Tuhan yang memimpin kami. Supaya kami terus bertumbuh dan kami bisa menjadi dewasa dalam kerohanian. Dan kami berpegang teguh kepada Engkau, kami akan mendapatkan warisan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk kabar baik ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk keadaan kami, Indonesia ini. Tuhan, Engkau yang tolong supaya masa-masa pandemi ini bisa berlalu dari kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat dimanapun kami berada. Dimanapun jemaat yang terkasih berada. Tuhan, kiranya Engkau lindungi, Engkau sertai Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, Tuhan Engkau yang sembuhkan. Tuhan Engkau yang pulihkan. Sehingga mereka bisa merasakan bagaimana belas kasihan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Untuk jemaat yang tua, Tuhan juga terus jaga. Berikan damai sejahtera, kekuatan fisik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。天之下，万国万民齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之言，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，与圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari saat teduh. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu, kiranya Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang melindungi kita dalam segala aktivitas dan juga segala perkara yang kita lakukan, dan kiranya Tuhan yang senantiasa terus menyertai kita. Shalom, sampai jumpa lagi.